teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat dimanapun kalian berada. Dan selamat datang kembali di channel aku, Novita Lema di Belgia. Oke teman-teman, hari ini aku mau cerita sedikit. Jadi aku mau cerita soal kepulangan aku ke Indonesia kemarin. Dan balik lagi seperti apa ya, karena aku mau cerita aku tuh beruntung banget karena karantinanya cuma 3 hari, 2 malam ya, 3 hari, 2 malam 3 hari ya teman-teman. Jadi eh oke, kita langsung aja ceritanya. Jadi waktu ini tuh kayak mikir gitu, aduh pulang nggak gitu ya. Soalnya kayak misalkan 8 hari karantina atau 8 hari atau 5 hari, 5 hari masih mendingan ya, cuman 8 hari atau bahkan yang kemarin 10 hari gitu-gitu kan, itu sangat apa ya, kayak waktu tuh udah setengah dari itu tuh udah habis. Kayak kita misalkan 1 bulan gitu kan, udah 10 hari udah habis gitu di jalan-jalan ya teman-teman. Especially karena aku misalkan pulang mau ke dari nanti sampai di Jakarta kan langsung mau ke Maluku lagi kan kayak gitu. Nah, jadi singkat cerita, waktu ini karantina tuh maksudnya di websitenya embassy itu dibilang karantina cuma 5 hari gitu ya. Nah itu aku bilang sama suami itu udah last minute banget, kayak oke deh, booking tiket aja, beli tiket. Jadi kita langsung beli tiket buat aku sendiri. Terus gitu pas hari yang minggu dimana aku akan berangkat itu, 3 hari sebelumnya itu berubah gitu ya, berubah jadi 3 hari. Bisa aku beruntung. Nah jadi waktu aku pulang itu seperti biasa dari sini ya, paspor aku nggak perlu visa lagi karena aku ada identitas card aku, KTP di sini. Kemudian PCR test. Jadi PCR test itu aku berangkat kan, waktu itu aku mau berangkat minggu ya, minggu ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya tanggal 22 aku berangkat. Jadi 2 hari sebelum itu, ya 2 hari sebelum itu aku udah PCR test. Sabtu ya PCR test. Jadi PCR test ya, PCR test aja yang dibawa. Jadi seperti itu. Kemudian di bandara, maksudnya nggak terlalu kayak neko-neko banget. Yang penting ada surat vaksin, PCR test, dan apa namanya, itu ke tiket dan apa seterusnya. Dan maksudnya kayak kan saking udah lama, kayak udah 2 tahun gitu ya kita nggak flight, nggak bepergian jauh-jauh dengan pesawat gitu, jadi kayak agak nervous gitu. Cuman yang menarik tuh kayak apa namanya, minder tuh maksudnya kayak kurang penumpang, kurang orang gitu. Jadi itu juga aman gitu ya karena posisinya lagi kan pandemi gitu. Nah, terus setelah itu, waktu itu aku terbang dari sini, dari Belgia ke Abu Dhabi Jakarta. Pas sampai Jakarta, jadi sebelum aku berangkat itu aku udah booking hotel. Jadi ini tuh bagus banget kalau kita udah booking hotel memang, karena di sana biar enteng gitu, kita udah capek-capek kita tinggal dijemput aja kayak gitu. Nah pas nyampe itu agak lama juga sih. Jadi kayak nyampe gini kita harus nunggu, antri-antri gitu, antri semuanya. Terus untuk divalidasi itu, terus nanti kita dicek ke surat vaksin, surat PCR-nya, terus nanti kita dikasih semacam QR code gitu. Nanti ke sana kita divaksin lagi, kita di PCR test lagi. Setelah itu kita boleh masuk, ngambil bagasi, terus lewatin imigrasi, terus keluar ke sana. Itu baru di sana kita nunggu hasil PCR testnya. Dan biasanya itu kalau kita udah booking hotel itu kita diminta juga kan bukti gitu. Dan nanti di sana orang dari hotel tuh udah jemput gitu. Jadi kita tinggal duduk santai, nanti dia yang kayak bolak-balik ke sana untuk ngambil PCR testnya gitu. Setelah itu waktu itu aku langsung nunggu aja di situ. Datang, dia bilang ayo mbak ini udah datang ininya, PCR testnya. Jadi langsung ke bandara, ke hotel.
Jadi di hotel nunggu check in seperti biasa, tapi dikasih tahu kita nggak boleh keluar dari kamar. Kalau mau beli apa-apa itu bisa minta apa namanya staff di situ untuk belikan gitu ya. Jadi aku beruntung banget karena cuma 2 malam, jadi kayak which is kayak oke, anggaplah itu kayak resting, jadi anggaplah itu kayak aku lagi istirahat aja selama itu. Jadi tipsnya aku tuh bawa kayak kayak masker gitu ya, masker wajah gitu untuk kayak apa namanya, biar aku bisa relax nonton TV atau nonton YouTube atau sambil maskeran, sambil pokoknya kayak ngurus-ngurus diri lah gitu ya, jadi biar nggak bosan gitu ya. Oke, jadi singkat cerita, jadi malamnya tuh jam 1 malam aku di PCR tes lagi, dan besoknya supaya pas waktu jam 12 itu waktu jam check out, sebelum jam check out itu dikasih tahu hasil PCR tesnya gimana, negatif atau positif gitu. Dan mau kalau misalkan positif kan pasti kita diarahkan ke tempat lain kayak gitu kan. Tapi kalau waktu itu aku negatif, dan aku langsung nitip barang-barang aku, dan aku malamnya kan aku mau terbang ke Maluku. Jadi aku waktu itu langsung ke salon. Waktu itu aku ke apa namanya, ke namanya celebrity salon. Jadi aku ke salon buat massage, buat pijat ya, buat gunting rambut, semuanya itu di salon. Jadi kayak aku relaxing juga di situ. Setelah aku balik ke bandara, dari bandara baru aku ke Maluku gitu ya, ke Maluku seperti biasa. Selama itu bersama keluarga. Setelah itu aku balik lagi ke sini kan, seperti biasa aku waktu ini dari Ternate ya, aku harus terbang dengan pesawat dari Ternate. Jadi waktu itu aku dibilang kan waktu ini nggak usah PCR test lagi, apa namanya, dibilang anti anti antigen aja gitu ya. Teman aku bilang nggak bisa, aku kan mau terbang ke luar negeri, jadi aku butuh PCR testnya kayak gitu kan, negara aku bilang mendingan PCR test gitu. Jadi waktu aku di bandara, waktu di klinik itu, waktu PCR test nunggu hasilnya itu kita disuruh juga apa namanya, download Peduli Lindungi gitu ya, Peduli Lindungi. Jadi nanti di situ hasil PCR testnya juga kayak keluar di situ, jadi kita bisa nunjukin di handphone QR kodenya seperti itu. Dan biasanya kalau untuk orang Indonesia kayak QR kode itu nanti dia kayak muncul gitu ya di situ, di aplikasi Peduli Lindungi. Cuma di kasusnya aku kan, kita bukan vaksin di sana kan, kita vaksin di sini, jadi aku punya aplikasi sendiri yang dari sini gitu, jadi aku yang nunjukin kayak gitu, atau aku ada ngeprint di kertas gitu. Nah, jadi singkat cerita, aku sampai Jakarta, semua aman. Sampai Jakarta seperti biasa, nunggu aja karena aku nggak nginep di Jakarta lagi. Aku cuma di bandara, dan aku nunggu, aku langsung pindah dari domestik ke international flight. Jadi aku nunggu di sana. Aku nunggu di sana untuk next flightnya. Jadi di situ udah nggak kontrol lagi. Pokoknya seperti biasa, kayak cuman kayak macam di sana surat PCR dan vaksin itu divalidasi. Jadi kita ke tempat validasi gitu, baru itu aku udah check in online. Jadi aku tinggal drop bagasi aja, langsung masuk seperti itu ke imigrasi. Seperti itu, seperti biasa aja gitu. Jadi ya di satu sisi tuh kayak kita senang karena maksudnya kayak sepi, maksudnya kayak kurang orang. Cuman di sisi lain kalau kita balik kayak ke bisnis ekonomi gitu kan, nggak bagus ya gitu ya teman-teman. Jadi aku senang karena semua aman gitu pas berpulang gitu, setelah 2 tahun gitu ya baru pulang gitu. Dan rencananya tahun ini 2022 aku sama suami mau pulang juga, cuman tergantung kalau misalkan dia karantinanya sampai 10 hari, itu bakalan kayaknya kita ngambil opsi lain, kayak kita harus menunggu kayak gitu. Oke teman-teman, jadi semoga kalian yang pulang-pulang, yang ingin pulang, yang akan mau pulang gitu ya, yang pasti ke itu aja,
PCR testnya, kalian juga harus siap kondisi gitu ya, kondisi kalian harus fit gitu ya, jangan sakit-sakit jalan-jalan gitu, kalau nggak enak banget, gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.